Gimana responnya terhadap kegiatan ini, Pak? Alhamdulillah, ini kegiatan yang luar biasa. Jadi saya selaku Ketua Kormi Kabupaten Mojokerto mendukung banget. Ini adalah bagian dari teman-teman Kosti. Dan Verting ini sepeda yang ya mungkin nggak banyak orang tahu ya, tapi begitu dikenalkan, begitu dimunculkan, luar biasa. Teman-teman Kosti ini untuk diketahui aja di Kabupaten Mojokerto punya anggota 1.600 ya, 62 klub. Itu selalu digandeng oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, terutama Ibu Bupati. Kegiatan apa saja yang sifatnya massal, entah itu gempur rokok ilegal, entah sosialisasi something, pasti bersama Kosti. Ibu Bupati berpesan begitu. Maju terus Kosti, luar biasa. Saya kali ini mengambil judul Manifesto Sepeda di Indonesia. Kalau dengar manifesto, itu kira-kira terpikirnya apa ya? Di dunia ini ada yang pernah bermanifesto sangat ketara. Salah satunya mungkin teman-teman dengar Manchester United ya. Di era 90-an gitu. Mereka bermanifesto membuat industri sepak bola, membuat tayangan sepak bola, pertandingan sepak bola menjadi menarik, menjadi luar biasa. Jadi yang membuat manifesto dalam dunia sepak bola adalah MU sebenarnya. Makanya sekarang fansnya banyak di seluruh dunia dan sekarang kalahan tapi ya. Nah, kalau di Indonesia manifesto yang berjalan berhasil adalah apa kira-kira? Yang merubah gitu. Yang membuat ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Jadi yang contoh di Indonesia adalah kereta api, Bapak Ibu sekalian ya. Itu manifesto luar biasa yang digagas menterinya direkturnya saat itu adalah Ignatius Jonan. Tahu kenapa dulu orang di kereta kan ada yang haus permen gitu kan? Ada banci nyanyi segala macam. Sekarang nggak ada. Yang dagang di stasiun-stasiun nggak ada. Pokoknya hal-hal yang tanda kutip kumuh di lingkungan kereta api hilang. Lalu budaya antrinya, budaya beli tiketnya, budaya tertib, sekarang nggak bisa bayar di atas, nggak bisa nitip-nitip dan lain sebagainya. Jadi semua dirubah. Itulah yang disebut dengan manifesto. Saat Pak Ignatius Jonan menuliskan dalam sebuah buku tentang apa yang keberhasilannya dibuat, yaitu adalah karena memulainya dengan merenovasi toilet. Dia tuh nggak muluk-muluk, nggak perang dulu sama pedagang-pedagang asongan, nggak ngurusin tiket, nggak ngurusin orang di atap naik kereta, tapi dia mulai dengan merenovasi toilet. Karena menurut dia filsafatnya, kalau sebuah stasiun sudah bisa ngurus toilet sehingga layak dipakai, harum, bersih dan lain sebagainya, maka dia yakin akan bisa merubah semua kinerja, semua habitnya para pegawai kereta api. Makanya itulah yang disebut dengan manifesto seorang pemimpin. Nah, hal-hal yang kecil itulah yang mulai menjadikan sebuah perubahan luar biasa. Contoh lain misalnya Bapak kalau ada yang tahu geng motor ya, ada Ecstasy, ada Moonraker kalau di Jawa Barat itu awalnya cuma 2-3 orang, cuma kongko-kongko di pos kamling bikin geng, sekarang jadi gangster paling besar di Jawa Barat sana. Bahkan kejadian-kejadian yang kasar-kasar kriminal itu dilahirkan itu bukan contoh yang baik ya, tapi perubahan apapun dimulai dari yang kecil. Ketika Prancis merevolusi monarki kerajaannya, itu juga dimulai dari warung kopi. Jadi para tokoh-tokoh revolusi Prancis itu sering nongkrong di warung kopi, punya gagasan yang sama, punya perjuangan yang sama, sehingga dari warung kopi itulah menggulirkan sebuah revolusi yang kita kenal namanya revolusi Prancis. Nah, jadi saya sedikit menyinggung kita ini harus dimulai dulu, walaupun dari hal-hal yang kecil. Mungkin dengan seberapa orang, tapi punya niatan, punya semangat, punya gagasan, ide, sehingga kelak ini akan memberi value bagi yang lain. Gitu ya. Kita samakan persepsi dulu, sehingga apa kehadiran kita di sini mau apa mau foto-foto, mau joget-joget, nanti
dikesampingkan dulu. Kita harus memberi value pada diri kita dan orang lain. Ya, kenapa sepeda itu begitu famous ya? Ternyata biang keroknya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat ledakan hebat di Gunung Tambora. Itu tahun 18-15 April. Kita itu biang kerok terciptanya sepeda. Ini yang penelitian ini ternyata ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan dunia yang tergabung dalam International Historical Cycling Conference. Kenapa ditolak? Karena dia tidak menganggap kalau bencana alam itulah yang menyebabkan terciptanya sepeda. Jadi gini, ketika Gunung Tambora meletus, itu awan panasnya itu menutupi seluruh daratan Eropa. Jadi di Eropa itu ledakannya kan masuk ke dalam skala Volcanic Explosive Index. Itu 4 kali lebih kuat dari Gunung Krakatau tahun 83, sehingga letusannya ini katanya terdengar hingga 2.600 km. Jadi itu orang Aceh itu bisa dengar itu ledakannya di Tambora, Nusa Tenggara Barat. Nah, di Eropa karena temperatur dunia itu menjadi berubah, itu berkurang sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius, sehingga semua daratan Eropa Amerika itu dingin. Musim dingin berkepanjangan. Monggo Mas, masuk lepet sini. Yo monggo. Welcome. Ada yang musim dingin berkepanjangan, ada yang musim panas sampai ekstrim. Karena penurunan suhu bumi hingga 0,4 sampai 0,7 Celcius. Nah, sekarang kita mengalami hal yang sama, namanya perubahan iklim atau climate change. Ini baru di angka 0,2. Tapi kalau nanti sudah ke 0,4, itu di Eropa katanya bisa hampir 2 tahun gelap, menjadi tahun-tahun kegelapan di benua Eropa. Nah, karena saking gelap dan dinginnya, mereka kacau dalam dunia pertanian. Nek mau nanam jagung nggak bisa, sehingga makanan itu sulit. Jadi banyak kuda-kuda yang disembelih, jadi semua konsumsinya daging gitu dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hujan salju, lalu langit gelap, panen gagal, maka Eropa memasuki tahun-tahun yang buruk. Nah, kebetulan kata Ken McGinn dalam tulisannya berjudul The Origin Bicycle, ada seorang Jerman berusia 34 tahun bernama Karl Drais ya nyebutnya ya, membuat alat sederhana yang kemudian disebut dengan Draisine atau hobby horse. Ini baru cikal bakal. Jadi cuma kayu berkepala kuda atau naga dan disambung dengan roda. Tapi masih digerakkan pakai kaki. Jadi si Karl von Drais itu cuma menggerakkan kaki, 2 roda dan 1 kayu. Nah, itu dianggap aktivitas yang lebih cepat dari berjalan kaki. Sehingga orang bilang bahwa inilah penciptaan pertama soal sepeda. Itu ternyata persis di tahun-tahun 18, 16, 1 tahun setelah letusan gunung berapi. Namun tidak hanya Karl von Drais, banyak kemudian dilanjutkan dengan Patrick McMillan dan lain sebagainya, sehingga kecepatan dari setelah berjalan kaki itu berkembang menjadi jenis-jenis maupun tipe-tipe sepeda yang kita kenal sekarang. Ya, next, Kang. Oke, itu penciptaan sepeda pertama. Nah, sekarang dalam menyampaikan pengetahuan, kami selalu punya punya kriteria. Kalau teman-teman dapat pengetahuan, dapat ilmu, dapat apa tuh mestinya harus masuk dengan kategori-kategori ini. Yang pertama tentang literasi. Jadi kalau literasi itu ilmunya itu kayak saya ya. Saya tuh dulu ilmunya berdasarkan literasi. Jadi membaca, ada katalog dibaca, lalu ada foto, video atau surat kabar, babat leluhur gitu ya. Kalau dari zaman dahulu tuh ada yang dari buah lontar segala macam, itu disebut literasi. Artinya sejarah itu dituliskan. Nah, kemudian ada yang disampaikan secara lisan. Ini biasanya disampaikan oleh pelakunya
atau oleh saksinya, atau turun-temurun menjadi cerita. Jadi menjadi folklore ya, atau cerita rakyat. Jadi kalau Bapak Ibu masih kecil, nah jangan main di bawah pohon itu, angker. Nah itu namanya pengetahuan yang didapat dari lisan. Padahal mungkin ya pohonnya sih nggak angker, cuma ya jangan ke situ gitu. Berarti ada pesan yang disampaikan. Jadi kisah-kisah pamali kalau maghrib nggak boleh di pintu, itu adalah lisan-lisan yang punya maksud. Nah jadi kalau mendengar, kemarin saya ada WhatsApp dari kawan Makassar, Mas Fahmi saya ditawarin Simplek. Katanya Simplek ini dari Istana Negara. Wah, Simplek sih biasa. Cuma ditambahin cerita ini dari Istana Negara. Kenapa? Karena sekarang yang miliki adalah Pas Pampres gitu. Bilang, ya itu bonus ceritanya. Kalau Simpleknya ya biasa aja, itu dari Simplek tahun 70-an saja gitu kan. Nah, tapi dijual mahal ya. Ya yang dijual mahal adalah ceritanya. Padahal kalau dibuktikan ya enggak ada Istana Negara punya brand khusus Simplek untuk diberikan ke Pas Pampres misalnya. Itu harus dibuktikan. Kayak misalnya teman-teman main Vespa, tentang Vespa Kongo. Ya memang ada buktinya, misalnya ada buktinya STNK-nya Garuda, pesawat Garuda yang berangkat ke Kongo. Padahal waktu itu nggak cuma Vespa yang dibawa. Jadi ada mesin jahit, ada mesin cuci lah, kulkas yang ikut dibawa saat mereka pulang dari tentara perdamaian. Jadi tentara perdamaian itu perang di Kongo, jaga perdamaian, yang gaji itu Prancis, dapat euro, daripada ribet, itu tukar barang aja lah, biar pulang kali barang. Makanya Pak Karno bilang ya ini nanti barang-barangnya ditandai dengan STNK-nya yang pasukan Garuda. Itu